upaya untuk menegakkan syariat Allah. Ketika bicara istiqomah itu berat atau tidak, ada beberapa guru kami menjelaskan bahwa sesuatu itu menjadi berat atau tidaknya itu tergantung sudut pandangnya. Sama seperti kita ngadepin masalah itu kadang cara menyelesaikannya nggak usah diapa-apain, tinggal ganti sudut pandang doang. Contoh ya, ini setelah diminum bagi kita jadi sampah, harus dibuang, jadi masalah. Tapi kalau kata pengusaha daur ulang, dikumpul ya temu. Kalau di Bogor sampai ada profesi mereka dibecandain ya, kamu kerjanya apa? BCA. Naon BCA teh? Bacok cangkang aku. Maksudnya teh mulungnya. Jadi entah kenapa kalau di bahasa Sunda mah bungkus teh disebutnya cangkang. Kalau beli DVD ya disebutnya cangkang DVD. Ada cangkang mah rumah keong ya kalau pikir-pikir. Tapi ada perbedaan. Di Bandung Cimahi mah gak gitu ya. Sama, cangkang juga sebetulnya. Oh, ada yang beda. Kalau misalkan ada makanan kebanyakan dibuang, bilangnya apa? Lebar. Hah? Lebar kan? Lebar atau seueur keneh mah dipijat. Lebar kan? Kalau di Bogor sanes lebar. Ya atuh seueur keneh mah dibuang. Ya sarua nih, bahasa Sunda. Bahasa Sunda teh luas nih. Coba jatuhnya aja ada berapa banyak. Disereuleuh, dikusruk, paguliting, ngaceledag, naon we kawe ya. Tergantung kronologis jatuhnya. Ya, kita balik lagi. Istiqomah, upaya untuk menegakkan syariat dari Allah ya. Ada ucapan dulu nih dari para ulama terdahulu. Beliau menyebutkan istiqomah khairu min alfi karomah. Ulangi, istiqomah khairu min alfi karomah. Artinya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah tahu bu? Kayak sebetulnya kalau mukjizat itu kan buat nabi ya. Kalau karomah itu untuk hamba-hamba Allah yang soleh, yang taat, Allah berikan keutamaan, kelebihan. Cuman bedanya sama dukun ya. Kalau dukun mah kan oke, bisa ngelakuin hal-hal yang aneh gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat sesuatu yang di luar masuk akal, dulu zamannya Gus Samsudin nama itu ya. Kalau ada orang ngelakuin yang di luar masuk akal, contoh bisa ngupil jadi emas gitu ya. Korongnya jadi emas, cilehna jadi emas misalkan ya. Bisa jalan di air, pilihannya cuma 2. Kalau tidak karomah, maka dia dibantu oleh jin. Bedanya apa? Kalau karomah itu nggak minta. Kadang bahkan dia nggak tahu kalau dirinya punya karomah. Dan karomah itu diundang oleh ketaatan. Jadi misalkan dia punya kemampuan di luar nalar, tapi nggak sholat, nggak menutup aurat, ya udah itu mah dibantu jin. Sengaja jinnya mau ngebantu manusia supaya orang yang ngelihat jadi, oh kalau ada apa-apa berdoanya ke dia, mintanya ke dia, rusak akidah. Ya, kayak contoh di Jawa Timur itu pernah ada anak kecil katanya kesambar petir, jadi punya batu ponari ya. Sampai kalau batunya orang sakit teh bawa air digayung, kan dicelupin batunya ponari sembuh katanya. Sampai disebut nama minumannya jadi ponari sweat. Nah, ponari udah ganti. Oh kirain tuh itu punya ponari yang di kulkas teh. Ponari sweat ya, Insya Allah. Tapi bener rusak akidah. Karena itu tujuan setan ngeganggu ya. Setan nggak suka kita ibadah, setan nggak suka kita sholat, ngaji segala macam. Dan sulit bagi setan untuk bikin kita selesai ngaji langsung ngerampok bang. Selesai ngaji langsung ngedorongin nenek-nenek jatuh ke pinggir jalan, susah. Maka paling gampang diganggu akidahnya, ya keimanannya. Yaitu dengan kayak tadi dibikin percaya dengan sesuatu yang di luar nalar ya. Ini jadi bahas ini ya, tapi gak apa-apa ya, sedikit cerita ya. Dulu ada salah seorang guru kami ngajar ngaji di rumah, kajian keluarga gitu. Keluarganya lengkap sampai suatu hari ada satu anaknya masih muda itu gak pernah ikut ngaji lagi. Karena udah berpekan-pekan gak pernah ikut ngaji lagi, maka ditanyakan ke keluarganya, kenapa, kemana anak itu? Apakah ngekos sekarang?
atau gimana? Oh enggak, tuh ada di kamar. Loh kok nggak pernah ikut ngaji lagi? Oh iya, itu arwahnya kakek lagi masuk katanya. Percaya? Percaya? Kan ditanya lagi sama ustadznya. Taunya itu arwah si kakek dari mana? Karena dia tahu segala hal tentang si kakek. Loh. Nah, maka dijawab ya. Di dalam Islam, orang udah meninggal nggak ada yang gentayangan. Udah masuk ke alam barzah, udah ripuh ngurusin amalannya sendiri. Boro-boro datang ke sini ya. Boro-boro datang ngasih angka togel nih, nanti yang keluar 4 ya. Jadi terus itu siapa dong? Kok tahu segala hal tentang si kakek? Nah, jadi manusia itu selain didampingi malaikat pencatat amal, ada dari golongan bangsa jin disebutnya Qarin ya. Qarin itu kalau dalam bahasa Arab sebetulnya artinya sahabat ya. Tapi dalam bahasa Arab tuh sahabat ada banyak istilahnya. Yang saya ketahui itu ada sekitar 14, tergantung kedekatannya. Qarin adalah sahabat yang benar-benar dekat 24 jam nempel sama dia. Makanya dia tahu segala hal tentang diri kita. Sedekat-dekatnya manusia dengan manusia, contoh suami istri, tetap aja ibu lagi ngeden di toilet mah nggak akan ngikut bu suami ibu. Makanya disemangatin, ayo sayang semangat, bentar lagi keluar. Asa gedenya. Nah kalau Qarin bu, dari lahir sampai meninggal 24 jam nempel sama kita bu. Dia ngelihat kita maksiat, dia ngelihat kita ibadah, dia tahu kita ngapain aja. Masalahnya namanya bangsa jin gak semuanya taat sama Allah ya. Jadi kalau dianya tidak taat sama Allah, ya udah ngeganggu anak cucu keturunannya biar jadi gak beriman sama Allah. Salah satu caranya kayak tadi, dia seolah nyuruh gitu ya, masuk ke si anak. Akhirnya efek sampingnya apa? Keluarga itu yang tadinya kalau ada masalah minta sholat ke Allah, akhirnya jadi nanya ke si itu. Nunggu si ini kesurupan si kakek dulu baru nanya. Kan rusak akidah. Iya sholat mah sholat, bayar zakat, tapi pun dari 5 rukun Islam, sholat, zakat, puasa, zakat, tapi pun dari 5 rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji, nomor 1 syahadatnya. Dia mintanya nggak ke Allah, rusak bu, bisa nggak keterima yang sholat, zakat, puasa, haji ya, kesyirikan jatuhnya. Hati-hati ya. Lalu balik lagi, ketika ada orang tadi punya karomah, ini bicaranya karomah ya, bukan gangguan jin. Jadi ada orang yang benar-benar soleh asli, terus Allah berikan dia kelebihan apapun, bisa jalan di air, bisa telepon, tapi murni karena soleh. Kata ulama-ulama terdahulu, orang yang punya 1000 karomah sekalipun itu masih lebih buruk, masih tidak lebih baik daripada orang yang sanggup istiqomah. Punten ya, kalau malah tergelincir, iya dia beneran punya karomah, bisa terbang, bisa jalan di air, tapi jadi lupa bahwa itu yang hebat adalah Allah, bukan dirinya, bermasalah. Dan kalau ada orang yang seumur hidup nggak punya karomah, doa kadang-kadang dikabul, terus nggak punya kelebihan-kelebihan yang di luar akal manusia, tapi dia istiqomah dalam ketaatannya sampai meninggal, ya udah lebih baik itu kan. Karena nyampe ke surganya Allah, lebih disayang sama Allah. Nggak masuk surga deh, bukan karena punya karomah. Orang yang melayakkan dirinya masuk surga dengan ketaatan, ada yang Allah anugerahkan karomah. Tapi bukan berarti kalau punya karomah pasti ke surga. Istiqomah yang lebih penting. Ya, bisa dipahami? Nah, gitu ya. Nah, sama ketika kita bicara sudut pandang, ya. Ini tadi kata kita kalau dibuang jadi masalah, ya. Sama ketika kita bicara tentang istiqomah, berupaya untuk ngelakuin ibadah segala macam, yang sudut pandang atau di hatinya masih memang terlalu dominan dunia, maka memang ibadah jadi berat. Tapi ketika bismillah dia tambah taat kepada Allah, itu bismillah fase-fasenya. Bu, sebetulnya nggak apa-apa ya. Orang nggak mulai ngaji gara-gara ditipu orang mulai ngaji gara-gara lagi patah hati, orang mulai ngaji gara-gara galau. Nggak apa-apa, bagus malah jadi ngaji. Tapi ketika suatu saat nanti udah hati jadi tenang nih, itu di saat fokus jadi manfaat, fokus jadi ibadah. Oke, pertamanya ibadah, duha, biar tokonya rame. Gak apa-apa, masih bagus mintanya ke Allah. Tapi pelan-pelan yuk, hingga sampai teruskan istiqomah sampai nanti Allah sampaikan kita di satu titik bahwa ya Allah ternyata saya bisa duha, itu nikmat yang lebih besar.
Ya Allah, Engkau izinkan hamba tahajud, itu nikmat yang jauh lebih mahal. Ya. Karena kalau misalkan kita baca kitab-kitab kayak kitab Al-Hikam dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, di dalamnya ada bahasan-bahasan orang soleh terdahulu yang ditanya, Bu, diberikan pilihan. Pilih sekarang, masuk surga Firdaus detik ini juga, atau pilih sholat sunnah 2 rakaat. Beliau jawab, hamba pilih sholat sunnah 2 rakaat. Bukan gak mau surga, itu soalnya beliau sudah nyampe di tingkatan ikhlasnya, ibadahnya tuh sudah nyampe di tingkatan bagi dia kenikmatan tuh bukan setelah nanti nyampe surga, tapi adalah karena ibadahnya itu sendiri yang nikmat. Bukan berarti kalau kita ibadah ngarap surga dan neraka berarti nggak ikhlas ya. Tetap menurut para ulama ikhlas. Bahkan Allah perintahkan kamu untuk mengharap surga, ngejar surga, dan takutlah dengan neraka. Tapi memang di atas tingkatan-tingkatan itu ada tingkatan orang-orang yang jauh lebih soleh seperti para nabi, sahabat, yang mereka tuh ibadahnya ya Allah, Masya Allah. Mereka nggak layak ke surga selainkan atas rahmat Allah, dan yang dilakukan sholat itulah titik terdekatnya dengan Allah. Makanya dia lebih cinta sholat daripada dihadiahi surga sekalipun. Bisa kayak gitu ya. Itu orang punya iman kayak gitu gimana bisa stres? Dia nesa sedih. Hatinya udah Allah doang. Ketika kita bicara la ilaha illallah, apa artinya? Nah, itu terjemahan umum. Padahal kata Tuhan itu dalam bahasa Arab kan pakai kata Rob. Ya. Rabbi, Tuhanku, ya. Tapi kalau misalkan ilah, lebih tepat diterjemahkan dengan kata sesembahan, ya. Nah, Tuhan itu kan sesuatu apapun yang disembah. Itu secara lugawi bahasa. Kalau secara ilah itu bahkan bisa berarti apapun yang mendominasi hati. Apapun yang mendominasi hati. Contoh, sholat sih sholat, tapi pernah suatu ketika ketinggalan sholat gak nangis, ketinggalan sinetron nangis. Berarti ilahnya ada. Sholat sih sholat, tapi ketika ketinggalan sholat gak nangis, duitnya dicuri, dia nangis. Berarti ilahnya. Sholat sih sholat, tapi ketika ketinggalan sholat gak nangis, ketika jabatannya diturunkan dia nangis. Berarti ilahnya. Gitu ya. Dan selagi ilahnya itu belum Allah, gak bisa tenang kayak gimana juga. Punten ya. Salah satu uniknya Islam yang dulu kami pahami, karena dulu TK sampai SMA-nya sekolah Katolik. Udah gitu keluarga besar terutama dari ayah memang Buddha. Saya cukup lama tinggal dengan nenek, dikasih makan babi dan lain-lain ya. Tapi udah gak boleh lah, meskipun enak juga. Jangan ya. Salah satu bab keimanan itu adalah kalau meyakini kalau kata Allah jangan, berarti karena buruk buat kita. Gitu. Meskipun kita doyan, meskipun kita suka, ya. Dan kalau Allah sudah sampai nyuruh, apalagi nyampe mewajibkan, bukan Allah pengen ngerjain atau ngerepotin, tapi karena saking itu baik buat kita, ya. Jadi gitu mikirnya. Nah, di kepercayaan yang lain yang saya tahu itu, mereka memandang masalah itu sesuatu yang harus dijauhi, ya. Jadi memang akan mengajak semua agama. Ketika ada yang berkata semua agama kan ngajarin kebaikan, oke, itunya betul. Tapi kalau bicara mana agama yang benar, oh sudah jelas, inna dina indallahil Islam. Ali Imran ayat 19, terus ya. Tapi kalau ngajarin kebaikan, iya semua ngajarin kebaikan. Tapi tadi kita berbuat baik supaya kalau ada masalah kita dibantu orang. Kita berbuat baik supaya orang gak nyari gara-gara sama kita. Jadi itu kayak ada belum murni gitu. Kalau di dalam Islam itu justru kita akan nemuin ayat-ayat yang kalau kita makin taat, makin takwa, makin digeprek masalah. Pernah ngerasa gak? Kok semenjak saya hijrah, semenjak saya tobat, asa masalah tambah banyak, tambah berat. Udah nemu jawabannya? Belum ya, ini kita ngobrolin tentang ini ya.
Quran surat 29. Mau sambil dilihat itu deh, sama enggak ya. Tapi kalau diterjemahkan secara santai ya bahasa kitanya, jangan kalian ngaku udah beriman terus gak bakal diuji gitu. Ya jelas ya. Bisa contoh ya, Bu, waktu ibu muda terus ada orang yang berkata laki-laki, I love you sayang, langsung percaya kan? Enggak, buktiin dulu dong. Dia bilang I love you, tapi kita kehujanan, dia pura-pura gak tahu, bodo amat. Kan jadi omong kosong ya. Nah kalau di dalam Islam kayak gitu, makin ngaku beriman justru diuji. Bahkan ada di ayat yang lain seperti misal Al-Baqarah ayat 155 dan juga 214 ya. 155 dan 214 dimulai dari yang walanabluwannakum bisyai dan selanjutnya. Kalau kita ambil persamaan dari dua ayat ini, garis besarnya sama, bertanya tentang jangan kalian ngaku bisa masuk surga sebelum kalian diuji sebagaimana orang terdahulu sebelum kalian. Jangan kalian bisa mengaku bakal masuk surga sebelum kalian diuji. Siapa nih orang terdahulunya itu? Nabi, para sahabat gitu ya. Mereka diuji dengan kekurangan harta, kekurangannya jiwa, kekurangan buah-buahan, digoncang ya. Sampai di ayat 214-nya, Bu, mereka bertanya, "Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah?" Kalau misalkan itu terjemahannya pakai bahasa Sunda dan mereka curhat gitu ya. Ya Allah gitu, ya Allah nggak sebebeakan. Udah habis duit sudah semua misalkan ya. Sampai mereka bertanya, "Kapan pertolongan Allah?" Ya, sampai nanya kayak gitu, saking udah sekian lama berjuang tapi malah tambah berat masalah hidup. Ya. Tapi ditutup di ayat 155-nya dengan potongan ayat wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa tuh yang dikasih kabar gembira? Lebih tepatnya kita lihat ayat 156-nya. Insya Allah hafal lah ya. Al-Baqarah 156 terkenal. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah orang yang jika tertimpa sesuatu, dia akan berkata, kami ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Maka berarti, ini badan kita, jangankan harta, jabatan dan yang lain-lain, badan kita sendiri aja bukan punya kita, Bu. Kalau kata Allah si Dennis ini tangannya harus pulang duluan, entah gimana pasti lepas. Ya, gak akan ada yang bisa ngalangin. Mau pakai baju besi kayak, mau pakai bersembunyi di benteng kayak, gak bisa. Ya. Maka penderitaan manusia itu diawali ketika merasa memiliki. Padahal di ayat itu ditegaskan, bukan? Semuanya punya Allah dan punya kita. Contoh, Bu, Ibu kesini naik motor. Kalau punten misal, bukan doa ya, ini mah misal. Ntar nyampe depan parkiran motornya leungit kumaha, Bu? Sedih? Sedih. Mau sedih? Masya Allah, seurnya boga soru motor ya. Nggak apa-apa, sedih manusiawi. Tapi misalkan ada lagi namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Manokwari, RT 3, RT 5, sama, Bu, motornya juga hilang. Ibu sedih nggak? Enggak. Kenapa? Bukan punya saya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sekarang mengaku rumahku yang udah aku bangun, udah nabung, gajiku, tabunganku, hartaku, anak-anakku, pasanganku, jabatanku, titipan. Kalau yang punyanya udah mau, titipan. Kalau yang punyanya udah mau ngambil, bisa apa yang dititipin? Dan aneh kalau marah, Bu, misalkan saya mau ke toilet nih, Bu, titipnya ya handphone. Beres keluar dari kamar mandi, saya ambil lagi handphonenya, Ibu marah gak? Enggak, tuh malah namanya nggak mau kalau udah punya aku sekarang udah dititipin. Nanaonan. Atau ke parkiran misalkan di depan swalayan gitu ya, ngelihat ada tukang parkir lagi, apa namanya tuh istilahnya, kalau nangis guling-guling koko sodanan. Kalau saya udah ganti.
emang itu dari dulu ya. Ngosehan ya, kayak tempura gitu. Udang juga kan tempura dibolak-balikin, ditepung. Nah cuman ini manusia guling-guling di depan parkiran. Ditanyakan, Pak kenapa sedih? Oh tadi mobilnya banyak diambilin orang semuanya. Kan sanes lu apa? Ya. Tapi kalau misalkan kita ngaku-ngaku punya, ya selamat menderita ya, enggak ditampi. Ya. Jadi karena Allah tahu bahwa kita semua pengen bahagia kan, tapi Allah tahu sebagai pencipta kita, Allah tahu cara terbaik untuk bisa bahagia adalah justru dengan bukan punya semua itu. Kan bukan tanpa alasan kan Allah ngasih contoh di Quran pakai Firaun. Dan Firaun hidup 400 tahunan, kaya, tajir melintir, raja, istri soleha, seumur hidup sehat, gak pernah demam, gak pernah sakit, batuk pun gak pernah. Apakah bahagia? Enggak. Stres. Apakah mulia? Enggak. Hina. Terbukti ibu di sini ada yang ngasih nama anaknya Firaun nggak? Namanya Piraku atau dia anaknya lucu pisan, siapa namanya? Firaun. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Gitu ya. Tapi ada orang tua memberi nama anaknya, misalkan namanya, kadang orang tua ya suka gini ya, pengen anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf, bacain surat Yusuf ya. Tapi yang pengen diambil gantengnya doang. Kalau ditanya emang siap hidupnya kayak Nabi Yusuf, dibuang ke sumur, terfitnah, masuk penjara, walaupun ujung-ujungnya tetap mulia ya. Tapi ada juga orang tua ngasih nama anaknya Ayub. Padahal siapa Ayub alaihissalam itu? Nabinya Allah yang malah diuji 18 tahun kena penyakit kulit sekujur tubuh. Beliau punya anak 12, waktu kena penyakit kulit anaknya 12-12-nya meninggal bareng. Ya, harta hilang habis, ladangnya kena wabah mati, hewan ternaknya kena wabah mati juga. Istrinya masih ada ya, masih mendampingi. Itu luar biasa itu. Ya. Tapi minta sembuh malu. Karena ngerasa nikmat Allah teh masih banyak daripada saya banyak minta. Ya lihat orang soleh terdahulu tuh pilihannya cuma 2. Apapun yang terjadi dalam hidupnya yang mereka lakuin cuma 2. Kalau nggak syukur, tobat. Karena syukur itu nambah nikmat, tobat itu ngilangin musibah. Ya. Lihat Nabi Sulaiman. Beliau pernah berdoa yang agar supaya tidak ada lagi yang bisa menandingi kerajaannya. Dan dikabul sama Allah. Detik ini gak ada yang lebih berkuasa dan lebih kaya daripada beliau. Udah gitu dapat istrinya ratu dari negeri besar namanya negeri Saba. Singgasananya istrinya aja segede lapangan bola terbuat dari berlian. Tapi dapat nikmat sebanyak itu. Di surat ke-27 An-Naml di ayat 19-nya kan terkenal doanya. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya al-ayah. Ya. Kalau kita baca terjemahannya, beliau minta tolong kepada Allah, ya Allah, ilhamkan aku untuk bisa bersyukur. Masya Allah, Bu. Di saat sekeliling kita mungkin ada orang yang baru pertama yang gajian, dia malah berkata, "Naon ngan sakieu gaji orang, tak terima." Padahal di luar sana ada orang Arab pengen punya gaji, dia punya gaji marah-marah. Nabi Sulaiman yang nikmatnya sebanyak gitu, pengen bersyukur, dia minta tolong dulu ke Allah. Saking ngerasa dirinya kecil, nggak ada apa-apanya di sisi Allah, menghamba bisa. Nah, yang makin kayak gitu tuh yang makin dikasih banyak sama Allah. Minta ke Allah boleh, tapi kalau pengen tambah banyak tuh sebetulnya bukan minta, tapi disyukuri. Contoh Bu ya, Ibu udah punya gelang emas 5 nih, gaul sama yang punya toko emas, berasa miskin lagi Bu. Ya. Tapi kalau misalkan disyukuri, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, masih bisa nabung, punya perhiasan, yang lain mah pakai karet gelang, kita mah pakai emas, nikmat ya Allah, mudah-mudahan terjadi dosa, sing jadi berkah, ditambah jangan kaget. Ya, la in syakartum lazidannakum. Sama ketika apapun yang terjadi, orang soleh terdahulu yang dilakuin tobat kebanyakan. Kisah Nabi Adam kita tahu ya. Kalau kita bicara kita dihukum gara-gara kita diajak
Kita biasanya berkata kan, pan saya teh diajak pak, si eta pan nu ngajak, jangan saya doang yang dihukum. Kenapa salahin saya gitu ya. Nabi Adam kan juga bisa ngomong gitu kalau mau. Kan digoda kan? Apakah beliau berkata, ya Allah pak Nabi teh digoda aku iblis, banyak kieu-kieu teuing atuh hukuman teh. Ke bahasa Sunda lagi. Ya Allah pak Nabi teh digoda aku iblis, banyak kieu-kieu teuing atuh hukuman teh. Ke bahasa Sunda lagi. Ya. Tapi enggak. Diabadikan di Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gampang beliau tinggal berkata, wahai Tuhanku, kami yang zalim. Saya yang salah. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni aku yang rugi. Ini sifat yang baik, Bu. Kadang sifat yang harus kita buang itu ada orang-orang yang kalau setiap kali ada masalah entah di kantor, di tempat kerja, di mana, yang paling pertama mereka lakuin nyari salah siapa sih? Ya, begitu udah dapat yang disalahin, yang penting bukan saya. Dianya tambah soleh enggak, tambah taat enggak, rugi. Ya, malah ikut ngomporin doang, maki-maki. Tuh kan udah gua bilang, iya tuh pak, itu memang begitu pak, kompor sama leduknya. Nah kalau orang-orang soleh terdahulu nggak peduli siapa yang salah, yang beliau pikirkan adalah apapun yang terjadi ini harus membuat saya tambah taat kepada Allah. Nah tapi kamu korban, kau transfer pahalanya dari orang tersebut, dijahati lah. Ibu berbuat baik bu, orang malah balas jahat, dia yang rugi. Dia ngasih pahalanya ke kita, pahala dia habis, dosa kita ditanggung dia. Dan kita perlu itu buat ke surga. Cenah hayang ke surga, kecuali pura-pura pengen ke surga doang. Tapi kan kok udah ditolong dia malah jahat. Ya emang kita ngebantuin bukan supaya dia suka, tapi biar Allah suka. Ya. Tapi kan gak sakit hati digituin. Dah meninggal dia mau ditanya kelakuan dia, ditanya ya kelakuan masing-masing. Lempeng bae udah enak. Ya, tenang hidup kayak gitu teh. Ya. Kayak Nabi Adam gak kayak gitu. Padahal Nabi Adam tuh ya Allah, beliau diusir dari surga demi Allah cuma karena satu dosa. Kita yang cita-citanya ke surga, apa dosanya cuma satu? Tapi kadang udah kepedean. Tadi malam udah tahajud kok, bari ngaheulai wae nya. Kan ini udah pengajian kok. Ya. Kan tadi udah semuanya gini tolong ke Allah. Kita bisa ngaji Allah yang tolong bisa nyampe ke sini kita. Allah nggak izin mah nggak nyampe bu. Ya. Bisa bangun tahajud Allah yang tolong Allah bangunkan, bukan karena alarm biasa gini dimatiin lagi. Bangun untuk matiin alarm pertama, bangun kedua matiin alarm kedua gitu ya terus. Ya. Jadi gitu ya. Jadi itulah bu, uniknya Islam itu justru adalah dengan cara, kalau kalian pengen bahagia, semua manusia pengen bahagia dan wajar semua orang pengen bahagia, justru dengan cara itulah Islam. Kalau secara bahasa ada yang menyebutkan dari kata selamat ya salamun, atau juga ada yang menyebutkan dari kata aslama yuslimu, berserah lepas. Jadi hati teh udah kosong, isinya tinggal Allah doang. Dengan cara itu baru bisa lepas murni, bahagianya murni tanpa alasan, berbuat baiknya juga murni, bukan karena supaya orang muji, bukan karena sadar satu dunia muji Allah benci, cilaka anggen. Satu dunia membenci Allah sayang, selamat tetap, jadi nggak rugi ya. Jadi kalau sekarang ada yang ngalamin masalah lagi hijrah, terus kok tambah berat ya, tobat, terus kok hidup tambah berat ya, Allah lagi ingin melepaskan segala apapun yang melekat di hati kita sampai lama-lama terganti jadi Allah doang. Makanya itu kenapa kalau hijrah kok tambah berat hidupnya dan lain-lain, itu Allah lagi pengen kita lepas dari itu semua. Karena selagi itu semua masih melekat di hati, lihat Firaun punya segala-galanya menderita. Ya, Michael Jackson apa bu? Siapa? Nyanyi bunuh diri bu, saking terkenalnya. Beliau pernah nyewa satu gedung mall, yang lain gak boleh masuk bu. Saking pengen ngerasain gimana sih rasanya belanja kayak orang normal. Karena kalau misalkan mallnya nggak ditutup, orang bakal ya ribut foto tanda tangan gitu ya. Tapi yang udah viral terkenal kayak gitu, stres pengen mati, bunuh diri, udah bunuh diri mati. Sedangkan di
jeding iya. Nah itulah dikejar kayak gimana ya? Jangan. Ya, kalau emang bahagia dari pasangan tampan, cantik, rupawan, kenapa pasangan song cerai juga? Tahu? Song Joongki dan Song Toloyo, Song Hye Kyo. Tetap ya, kalau kalau bahagia itu berasal dari pasangan tampan, cantik dan rupawan, itu. Kalau bahagia dari popularitas, artis tadi Michael Jackson kayak bunuh diri ya. Karena Michael Jackson mah terkenalnya gak cuma satu kecamatan soalnya, satu dunia ya. Kalau bahagia dari jabatan dan harta, Sambo gini penjara ya. Riuh ya. Masih pada korupsi yang dia pejabat lain gitu, udah kaya, udah punya jabatan. Karena sadar kan, sejatinya memang bahwa itu semua gak bisa bikin manusia mangga mau dikejar kayak gimana. Dan ingat, bukan berarti gak boleh punya ya. Kalau kita bicara ulama terdahulu juga banyak yang kaya. Pada dengar nama Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Laits bin Sa'ad? Itu orang-orang kaya. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ditanya oleh orang yang gak ngerti, karena menurut beliau harusnya seorang soleh teh sederhana gitu, atau bahkan kelaparan. Tapi ketika ditanya, wahai Imam, kenapa engkau kaya? Jawabannya keren. Aku menjadi kaya, berusaha menjadi kaya karena agar tidak bergantung kepada pemerintah dan kepada manusia. Karena dengan kefakiran kadang kita jadi gini bu, minta ya. Jadi bukan berarti nggak boleh, tapi memang dibalik. Jangan sampai, kata si Koko kaya boleh, ya udah nyari duit dulu ngaji jadi berkurang. Bukan. Kalau beliau dibalik, ada ngaji, ada waktu sisa baru ngurus usaha. Berkahnya itu dari Allah yang bikin akhirnya jadi naik kan. Yang bikin akhirnya jadi banyak dan gak habis-habis dan berkecukupan. Berkah nominal banyak, gak ada berkah, kurang wae, nyolong lagi ya. Berkahnya yang jadi kita kejar. Jadi sekali lagi, bukan gak berarti gak boleh punya ya. Dan itulah Islam ya, ketika dilihat dari sudut pandang masalah itu justru kalau di Islam malah tambah banyak. Karena kita kalau lagi tobat itu bu, ibarat kita itu amplop yang udah ketempelan perangko sekian banyak bu. Lemnya udah pada kering, dicabutin sobek gak? Sobek ya. Karena apapun yang terlalu melekat dicabut sakit bu. Kecuali Allah. Misalkan ini benda mikrofon bermanfaat ya? Manfaat. Kalau nggak pakai ini mungkin nggak kedengeran. Tapi benda sebermanfaat ini misalkan nempel melekat sama tangan saya, ripuh bu. Salaman susah, mau cebok susah ya. Padahal bermanfaat. Sama bu, apapun boleh punya, tapi jangan sampai nempel di hati. Karena kalau kamu nggak bisa bahagia. Oke kok pengen berislam biar bahagia, jangan kaget kalau caranya justru Allah latih dulu biar lepas tuh semua kemelekatan. Sehingga akhirnya ya lihatlah para nabi orang soleh terdahulu, mau hilang harta kayak dicaci kayak dipuji kayak mau dibunuh kayak lempeng weh, gak bodo amat juga bu ya. Tapi lempeng weh, baik mangga ya Allah. Dan anehnya justru kalau nabi pundungan nggak mungkin ya. Wahai nabi, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Mau kamari gede alek wae bantu. Jadi hati gitu. Nggak masuk, nggak keren ya. Tapi beliau mah mangga ya Allah, mau dicaci, mau dipuji, mau dibunuh sekalipun Allah nggak kasih izin, nggak akan jatuh sehelai rambut, tenang, lempeng ya. Padahal masalah lebih banyak dari kita, padahal pahalanya lebih banyak dari kita. Dosa terampuni, maksud kita lebih banyak dosanya, tapi tetap masalahnya lebih berat dan tetap jadi orang baik. Beda ya. Makanya kalau misalkan mereka lebih mulia, ya karena segitunya mereka tuh ke Allah tuh. Dan kita kan jadi mulia. Qulillahi malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa ya kemuliaan itu datangnya dari Allah, dipisah tuh. Allah berikan kerajaan pada siapapun yang dia kehendaki, dipisah dengan Allah berikan kemuliaan dari siapapun yang kehendaki, supaya manusia nyadar, mulia teh bukan dari kekuasaan. Berkuasa tapi nggak amanah dan korupsi wae, dimaki-maki umat bu tiap hari ya.
begitu ya. Dan itulah yang membuat ketika hati udah nyampe tingkatan itu, bismillah, di saat itulah baru istiqomah menjadi ringan, lebih ringan ya, lebih ringan. Kenapa? Karena tadi sudut pandangnya udah berubah, sudah bukan kepada maaf ke dunia lagi, tapi sudah kepada Allah. Karena kalau sudut pandangnya selalu masih dunia, masih berat tuh. Contoh ya, ini pernah ngalamin gak nih ya? Ini ada misalkan di sini kalian saling kenal satu sama lain, tahu sih si ibu yang itu, tapi nggak pernah ngobrol. Suatu ketika si ibu yang itu teh ngedeketin, ngajak ngobrol wae, bercanda, bla 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 gitu ya. Ya udah kita ladenin ya, ramah tamah. Giliran udah ramah tamah, deket, ternyata dia mendekat terus berbisik, "Bu, boleh pinjem gocap dulu nggak?" Ternyata pengen pinjam duit, pantesan lama hari ini ya. Nah karena lagi ada rezeki, mangga teh pakai weh ya. Nah besoknya qadarullah ketemu di pasar. Dan kita mah cuma niat nyapa ya. Tapi pas di pasar, pas disapa, "Assalamualaikum," dianya malah kabur. Sakit hati nggak Bu? Nyebelin ya. Siapa mah gitu kan. Biasa mulai gitu ya. Giliran ada butuh jajan, baru kesini gitu ya. Jiwa tak sabar untuk ngejulit gitu ya. Insyaallah. Tapi kita lihat kalau kata sudut pandang dunianya sakit digituin deh, rugi. Tapi kalau pakai sudut pandang akhiratnya, pas kita ngebantuin, ngasih duit, minjemin duit, malaikat nyatet nggak jadi pahala. Nyatet mah ketidurannya, piraku. Berarti kita dapat pahala. Udah gitu pas besoknya dia malah nyebelin setelah kita berbuat baik, sakit hati nggak? Ketika sakit hati, kepahitan apapun ujung-ujungnya cuma dua. Kalau tidak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Udah itu doang. Ya, kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Berarti dari kelakuannya dia, gugur nggak dosa kita? Gugur insya Allah. Berarti dari kejadian tadi kita dapat apa? Satu pahala, dua menggugur dosa. Bukankah itu dua tiket utama ke surganya Allah? Kalau misalnya pengennya dipuji orang doang, apalah Bu dipuji orang. Ibu dipuji cantik, si ibu hidungnya meni mancung, apa langsung runcing? Enggak, gitu-gitu aja. Si ibu awet muda, pas cek KTP, bener umurnya berkurang. Enggak, gitu-gitu aja. Dicaci juga sama, si kode ini suka monyong. Apa mulut saya tiba-tiba jadi mancung? Malah mulut dia yang harus jadi monyong mancung. Gimana nyebut kata monyong tanpa majuin bibir? Monyong, susah ya, berat. Jadi udah weh. Kalau udah tujuannya Allah lebih ringan. Bersabar ngadepin anak, bersabar. Karena yang dipandang udah bukan, ini anak teh udah diajarin. Kamu nggak tahu mama udah berusaha banting tulang. Kata anaknya dalam hati, siapa yang minta? Kamu nggak tahu bapak udah banting-banting tulang. Emang tukang daging di pasar, tulang dibanting-banting. Dan nggak akan menjadi simpati anak dengan kita ngomong gitu, ya. Jadi ya, emang ngasuhnya bukan supaya si anak kagum dan suka ya. Kita pengen jadi soleh, pengen, tapi yang lebih utama adalah mudah-mudahan Allah ridho ini jadi pahala, jadi amal soleh. Itu yang lebih penting ya. Jadinya untuk bersabar, untuk istiqomah, iya berat, tengah malam dingin-dingin kudu kena air wudhu, sholat tahajud, orang mah masih nyenyak, lelap tidurnya di bawah selimutnya. Aduh masya Allah, yang lain mah tibra bersaut-sautan tuh, udah kayak truk lagi nanjak di tanjakan nagrek ya. Insya Allah. Amin. Betul. Ya. Jadi ya, udah ya. Beratnya istiqomah judulnya, tapi ya bismillah, kalau dengan cara tadi dan sudah sampai di titik tadi mudah-mudahan lebih ringan. Ya. Dan yang penting tadi kita sadar dulu, istiqomah itu khairum min alfi karomah, lebih baik dari segala macam ya. Kan Rasul sendiri juga menyebutkan lebih suka sama yang daripada banyak ibadahnya tapi sesekali doang. Lebih suka yang sedikit tapi dawam sampai meninggal, ya. Sampai meninggal. Dan ya udah bertahap. Kayak pertama duhanya 2 rakaat dulu, lama-lama naik tapi terus. Yang penting jangan pernah berhenti. Ya. Sisanya bismillah, nantikan keutamaan dan kemuliaan dari Allah ya, kejutan-kejutannya.
Dah, Bun, segitu dulu. Silakan ngobrol aja, tanya jawab yang lebih banyak insya Allah. Nggak ada yang nanya ya udah saya pamit ya. Tafadhol dikembalikan kepada sambil boleh saya minum saja. Bentar ya, ini jawab pertanyaan yang di offline dulu. Enggak, lebih banyak yang pengen nanya atau pengen foto? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga. Mohon. Baik, bismillah. Jazakallahu khairan. Teteh, terkait yang sekarang ya lagi banyak kripto, Bitcoin ya, yang mata uang yang cryptocurrency gitu. Ngerti, Bu? Hah? Tak ngerti sih, baiklah. Atau yang trading saham gitu ya. Sebetulnya saya kalau tentang kripto dan Bitcoin, suatu hukum itu baru bisa dijawab kalau misalkan saya ini udah tahu itu sistemnya gimana, ada salah akadnya, ada pelanggaran syariat atau enggak. Tapi memang yang kalau judi mah udah jelas ya. Tapi kalau misalkan kalau misalkan itu serupa dengan kayak trading gitu, kalau trading dulu pernah mempelajari dan memang di situ ada, kalau kita buka transaksi terus kita beli hari ini terus dijualnya baru besok. Nah, itu kan ada itu 2% dan diambil dengan bentuk seperti bunga ya. Nah, itunya kalau ada yang kayak gitu jelas haram. Dan apalagi memang setiap kali kayak kita naruh duit, baik bahkan kalau itu di apa tuh yang kalau buat itu uang elektronik ya, seperti yang kalau yang buat bayar di e-commerce tuh, ini kalau live TikTok nggak boleh disebut soalnya ya, yang uang yang buat itu yang kan akadnya utang itu tuh. Kalau kita utang terus kita dapat manfaat dari utang, itu riba jatuhnya. Kayak contoh, kalau bayarnya pakai itu bukan pakai kita transfer cash betul gitu ya, atau COD yang cash, terus gara-gara kita pakai sistem itu yang kita naruh duit dia dulu sampai kita punya saldo, terus kita jadi dapat manfaat seperti gratis ongkir, bonus apa, itu dapat manfaat dari utang. Beberapa ulama kontemporer sudah berfatwa itu riba. Terlepas kalau misalkan itu tidak riba pun, yuk kami mengajak agar memandang suatu hal itu jangan pakai sudut pandang fikih doang. Karena kalau sudut pandang fikih itu hanya bicara halal haram, boleh atau tidak, ya paling ditambah sunnah makruh mubah ya. Tapi di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Kalau kita bicara pakai kacamata takwa, bicaranya adalah Allah suka atau enggak. Contoh. Apa kok hukum nonton drakor? Misal, kita jawabnya kayak gini, ya. Karena bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Apa yang baik bagi orang beriman?
apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Maka kalau kita bicara fikih, banyak tuh nanti bahasannya, ada yang berkata boleh, ada yang berkata mubah, ada yang berkata apa, ada yang berkata halal. Tapi kalau kita bicara fikih, ada hal-hal yang udah jelas haram, contoh zina, khomer, korupsi, jelas-jelas haram aja ada yang ngelakuin kok. Apalagi kalau misalkan ternyata bukan haram, kan makin berani orang. Makanya yuk lihat ya dari pakai kacamata takwa. Kalau pakai kacamata takwa akan mikirnya kayak gini, mana yang membuat diri ini disukai Allah, baca Quran atau nonton drakor? Biar imannya menjawab, ya. Oh, tapi kan ini nggak haram, misalkan ada yang berfatwa ini dalilnya dan ini tidak haram. Ya mangga, mau nggak haram mau nggak mana, yang saya tahu yang mana yang lebih disukai Allah, udah gitu aja. Ya. Jadi bagi dirinya, kalau orang udah pakai kacamata itu, ya itu bismillah, kan pengen jadi kekasih Allah kan, seperti orang-orang tadi yang dimuliakan oleh Allah. Nah itu dimulai dari setiap kali ngambil keputusan apapun, yang didahulukan adalah Allah suka apa, bukan masalah boleh atau tidak lagi. Oh ini uangnya ternyata syubhat kan nggak haram, betul syubhat nggak haram, tapi juga belum halal. Dan kalau engkau terbiasa memakan yang syubhat, suatu saat kau gak akan ragu untuk tergelincir masuk ke dalam yang haram. Ya. Walaupun di saat itu syubhatnya belum haram ya. Jadi makanya anjurannya yuk memandang apapun pakai kacamata takwa. Yang mana yang membuat kita lebih dekat kepada Allah, lebih menenangkan, lebih aman secara syariat, lebih menenteramkan dan lebih berkah, lebih jadi kebaikan. Toh misalkan nggak trading saham atau Bitcoin dan yang lain-lain itu, kita nggak, kalau itu juga nggak mati kok, gitu ya. Kalau misalkan ternyata gara-gara itu kita jadi nggak kaya-kaya, ya masuk surga kan bukan kaya syaratnya. Meninggal miskin tapi taat juga tetap surga. Daripada kaya tapi nggak taat, nggak berhasil sampai surga, rugi. Jadi tujuannya balik lagi Allah, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih banyak. Kita mau ada sesuatu. Izin saya ke sayap sebelah kanan, Ustaz. Ada pertanyaan nggak? Sayap. Dan Ibu di sebelah kanan, sebelah kanan, ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah, sebetulnya masih ada utang tapi sedekah, ada utangnya gede, kalau sedekahnya mah kan kecil-kecil. Ya, memang kalau secara balik lagi, kalau secara urutan prioritas seharusnya memang sih utang dulu. Ketika ada yang berkata kalau masih ada utang sedekahnya nggak diterima, mungkin yang beliau maksud tuh kayak gini, karena memang kalau ada orang dengan, walaupun ada tanda petiknya ya, orang dengan sengaja berhutang nggak mau bayar, terus dia punya amalan segimana macam apapun, dia ketika meninggal itu terhalang ya. Tapi kan ada juga yang ngutangnya karena terpaksa, bahkan ada yang ngutang terpaksa seperti misalkan kalau di salah satu dari 8 asnaf penerima zakat ada yang gorimin ya, orang yang berhutang untuk menanggung yang padahal bukan hutang dia, tapi kasihan nih anak-anak yatim, wah saya harus hutang kalau nggak mampu biayain mereka, itu bahkan harus dibantu zakat. Dan itu bukan hutang yang kayak gitu yang akan menghalangi dirinya untuk ke surga. Tapi emang ya kadang kan orang kan nggak gampangin, bro ada ceban dulu nggak, ceban pakai 10.000, dalam hati berpikiran bahwa mau ditagih sih. Ibu juga kalau misalnya dia nggak ridho terhalang, mungkin maksudnya itu ya. Tapi kalau misalkan emang niatnya pengen tetap jadi kebaikan, kan boleh kita misalkan sedekahnya itu walaupun 1.000, 2.000, ayo ditabungin untuk sampai ke arah lunas dulu. Kecuali kalau emang insidental, lagi di motor ada biasa yang di lampu merah gitu ya, di kantong ada 1.000, 2.000, ya itu sih gak apa sih, dikasih juga. Tapi tetap kitanya setiap harinya harus sambil berusaha nyicil, ngelunasin. Dan meskipun akhirnya kita punya utang tapi kita sedekah, tetap sih nggak ada yang Allah sia-siakan, tetap pasti ada nilainya di sisi Allah. Tapi kan kita bicara berarti prioritas ya.
ibarat ibarat makan dimulai yang dari dimakan di piringnya dulu, makanannya belakangan. Kan piringnya padahal nggak harus dimakan. Naon sih si Koko? Misalnya ini mah ya. Pokoknya jadi urutannya tuh kebalik gitu. Saya belum nemu contoh yang pasnya, tapi gitu lah ya. Bu, sedekahnya nggak sia-sia, tapi yang lebih afdol utangnya dulu ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Dan jangan khawatir, Allah Maha Kaya, pasti Allah mampukan ya. Allah a'lam bishawab. Benar, Allah memang maha kaya. Dan Ustaz, boleh masih ada waktu nggak buat jemaah di sini? Kira-kira masih ada pertanyaan berapa lagi yang diizinkan? Satu lagi Pak. Satu lagi ya, Soalnya- Bu. Dari saya Soalnya belum pasti pokok-pokoknya. Nah, itu dia. Soalnya habis zuhur masih ada kajian lagi ya. Oh, iya. Baik, tadi duluan. Ya, mangga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya apa, Ustaz? Tadi saya bertanya di luar itu. Mangga. Tapi ini adalah pertanyaan yang agak sedikit menjadi karena benar-benar ini menjadikan manfaat buat semuanya. Tadi Ustaz bilang bahwa tahun 2009 2019 sebagai bergabung dengan JNF. Ya. Yang saya ingin tanyakan mungkin jamaah di sini juga yang mengetahui kira-kira kapan Ustaz bertemu dengan Allah? Kira-kira kapan apa? Ustaz bertemu dengan Allah. Maksudnya sebelumnya apa Oh gitu ya. Yang mualaf ayah saya duluan. Gitu. Belum cerita. Sebetulnya udah sering diceritain sih. Nanti diceritain lagi deh sekalian dijawab. ya karena saya ini nama saya adalah perdana Ah, apa namanya dengan nama iya, insyaallah. jadi ada terusnya ada pertanyaan seperti itu gitu. Iya. Siap. Jawab di sini juga belum ada yang Dan tadi maksudnya kapan hati itu ngerasa kayak udah dapet Allahnya kali gitu ya. Iya. Baik. Bismillah. Iya, sekali lagi ya, karena sekarang ada yang bikin kayak artikel-artikel gitu kalau dicari di Google, dan emang ditulisnya mualaf. Nah, saya ngerasa saya bukan mualaf, karena yang mualaf ayah saya, Bu. Karena nikah ikut sama ibu saya muslim, ya. Tapi ya waktu itu memang ya karena nikah doang si papi teh ya. Udah gitu ya sayanya juga satu, beliau belum jalan yang syariat, saya tinggal sama waktu awal nikah tinggal sama nenek pula. Ketika akhirnya mereka misah pun saya di keluarga yang ama yang Cina. Jadinya ya masuk sekolah Katolik, apalagi waktu kerusuhan 98 itu kan pada trauma gitu ya orang Cina teh. Jadinya teh ya udah masukinnya ke yang sekolahnya teman-temannya Cina semua gitu. Jadi masuknya sekolah di situ. Dan ketika akhirnya ngejalanin itu semua tadi sampai akhirnya yang sempet di Thailand jadi bandar judi dan segala macam, pas pulang lagi ke Indo, ya saya nanya, saya teh harus syahadat lagi nggak ke para guru di Bogor? Beliau jawab enggak katanya. Jadi ya saya tidak pernah syahadat yang disaksikan jamaah, ya enggak, walaupun beberapa orang dia yang bilangnya perjalanan mencari Allahnya mah seperti seorang mu'alaf, tapi ya kalau misalkan syahadat yang disaksikan banyak orang, karena dulu ayah udah muslim setelah kena menikah dengan ibu ya, cuman kan ya sayanya yang ngaco ya, sempat kemana-mana dulu kayak gitu ya, jadinya begitulah ya. Itu satu. Dua, setelah akhirnya tadi kan istilahnya ini nih ingin hijrah, ingin kembali pulang ke hadapan Allah setelah dari episode yang di Thailand. Maka tadi pertanyaannya, itu kapan tuh kira-kira jadi hati teh istilahnya kayak ke Allah aja gitu ya, lepas dari keduniaan, bukan berarti nggak punya dunia sama sekali ya. Ya itu memang kalau jujur salah satu yang bikin pulang dari sana, ini kita memang tidak bahas lengkap ya, memang ngelihat bahwa bandar-bandar judi di sana bahkan banyak yang penghasilannya lebih besar sampai miliaran lebih, itu banyak yang nggak ada satupun yang happy ending. Entah ada yang bangkrut, bahkan ada yang dibunuh orang karena pesaingnya banyak, ada yang udah ditinggal anak istri, ada yang kecanduan narkoba mati overdosis, ada yang mohon maaf udah kena penyakit kelamin, macam-macam ada ya. Karena pergaulan di sana tuh hiburannya cuma dua, kasino sama diskotik. Dan uang tuh larinya cuma ke 3 hal di sana. Kalau nggak kecanduan obat atau kecanduan judi, atau nggak diporoti nama seksi dancer, sama wanita hiburan ya, wanita menghibur. Kasihan tuh wanita kayak gitu, suka bajunya kurang bahan,
asal pengen nafkahin gitu, maksudnya ngasih mukena gitu ya, gitu ya, ya gitu ya. Jadi begitu. Jadi ketika sadar, wah ini nggak mungkin selamanya. Sebetulnya orang-orang yang udah di dunia itu pun mereka banyak sekali, bahkan hampir semuanya yang ditanya mati di ruangan yang hangat, didampingi anak cucu, di kasur yang empuk gitu ya. Dan mereka gak sadar suatu saat, masa ya pengen selamanya begini, terus nanti pengen punya anak, ngasuh anak, tenang, karena hidup kayak gitu banyak duit tapi tegang, karena banyak musuh, banyak pesaing, banyak apa. Kita tinggal di tempat yang di sana ada orang-orang Kamboja yang kalau misalkan dikasih uang 100 baht atau 40.000 itu disuruh bunuh orang mau. Nggak ada hukum soalnya di sana itu, karena bukan di Bangkok ya. Dari Bangkok 3 jam lagi ke arah timur itu ada perbatasan antara Thailand sama Kamboja, menemui provinsi Sakyau, kota arahnya Pratet, keluar dari Thailandnya sedikit tapi belum masuk ke Kamboja. Nama daerahnya Poipet, luasnya paling cuma seluas 1 kelurahan, tapi isinya memang kasino dan tempat hiburan malam doang. Dilokalisasi jadi khusus di situ. Ya itulah semuanya. Semua tukang ojek di sana jualan narkoba dan dunia yang kacau banget lah di sana. Tinggal di situ dan semua orang sadar, saya nggak pengen selamanya kayak begini. Cuman kalau suatu saat saya pengen punya anak, masa yang jadi ibu dari anak-anak saya itu perempuan yang lagi nari di panggung tanpa baju, misalkan, kan nggak mau kan? Jadi sebetulnya pengen dan tidak. Saya berhenti dari sana memang masih bawa duit ratusan juta, ya, haram semuanya. Dan Allah tahu saya lemah, tidak kuat iman untuk langsung ngebuang semua duit haram itu. Maka Allah datangkan pertolongan, datang para penolong. Siapa penolongnya? Tukang tipu. Ngajak bisnis, hilang duit. Ngajak invest, hilang duit. Bahkan ada yang bukan tukang tipu, dia jujur dan ahli di bidangnya. Kita join bangun perumahan, bangkrut loh. Sedangkan dia udah 20 tahun di bidang itu, dari punya 1 toko bangunan sampai punya 8 toko bangunan. Sebelum bisnis sama saya nggak pernah bangkrut, setelah usaha sama saya juga selalu berhasil. Dalam hati teh mikir ya, dalam hati teh mikir. Dia kan nanya, kenapa ya Den, kok bisa bangkrut? Kan dalam hati teh mikir. Saya manggil dia Koko ya, kok lu tuh lagi jadi orang yang diutus Allah buat ngebersihin duit haram gua. Walaupun saya nggak bilang ya. Jadi kapan akhirnya istilahnya, ya mudah-mudahan beneran hatinya cuman hanya ada Allah saja ya. Tapi memang semua ketenangan itu justru baru didapat bukan ketika pas hijrah 2017 ya. Oh itu dibakar dulu, istilahnya besi masih karatan dibakar dulu biar hilang semua karatnya. Atau ya tadi amplopnya masih compang-camping, perangkonya dicabutin dulu satu-satu, ya masih pada bopak-bopak gitunya ya. Nah akhirnya bisa ya ya mungkin sampai bicara seperti tadi pun ya murni semuanya pertolongan Allah lewat itu tadi. Itu Allah tidak mengizinkan uang haram itu masuk ke dalam perut, makanya ditolong dengan cara ditipu-tipuin karena diri ini nggak sanggup untuk langsung ngebuang duit ratusan juta itu ya. Jadi ya mulai lagi dari nol, tapi ketika udah mulai dari nol dan sudah nyampe di titik dulu di Thailand, berhenti dari Thailand itu karena salah satunya adalah ibu pernah nggak makan sampai kenyang banget, terus udah kenyang banget masih dikasih nasi kotak, nafsu nggak ngeliatnya? Enggak. Dulu di sana kayak misalkan dapat notifikasi transferan, duit masuk 80 juta, ya udah nyampe gitu bu, mati rasa gitu. Yang dirasa dulu itu semua sumber kebahagiaan, kayak kok nggak bahagia dan segala macam. Dan ketika akhirnya pulang ke Indo, dilepasin dulu, dicabutin dulu perangkonya sampai Allah, luka-luka lagi, lecet-lecet lagi. Tapi ketika itu semua udah istilahnya udah sembuh gitu ya, udah jadinya nggak ada mangga, yang penting dapat Allah gitu ya. Ya berarti sekitar menjelang mau masuk DT sih di 2019-an ya. Itu karena di 2 tahun awal dihabisin dulu sampai benar-benar nol, sampai ditipuin sampai habis, nyampe ngulang dari awal jadi kurir JNT, naik motor bawa paket gehe-gehengan, pernah ngalamin jual kaos kaki di pinggir jalan. Mulai dari alhamdulillah ngejalin, alhamdulillah hirup keneh, alhamdulillah tambah lintu ayeuna ge. Tapi ya gitu ya. Jadi justru tadi ketika semua